Selamat malam, perkenalkan nama saya Krisanti Lodialankui, jurusan Administrasi Bisnis kelas 1C Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini saya akan mereview buku dengan judul A Critical Introduction to Sociology karya Amir Mikfakhir. Sosiologi pada buku ini itu merupakan perkenalan mata kuliah antropologi yang mengeksplorasi efek rasisme di seluruh dunia. Penulis ingin mencari tahu mengapa orang-orang memandang diri sebagai orang putih ketika orang lain mengategorikan orang yang kulit putih itu sebagai orang kulit berwarna di Amerika Utara. Sebagai bagian dari MA dan PhD, penulis meneliti mengapa orang Iran berimigrasi ke Kanada dan bagaimana mereka membangun identitas mereka, dan bagaimana buku teks sekolah Iran menceritakan sejarah Iran dan membangun nasional Iran. Identitas masing-masing dalam hal ini. Sejak PhD gelar ini penulis dapatkan, saya telah melakukan penelitian di bidang konstruksi identitas, pendidikan, imigrasi, dan studi buku teks. Buku ini adalah refleksi perjalanan saya di mana sebagai mahasiswa sosiologi dengan minat yang kuat dalam memicu pembaca, hasrat dan kemauan untuk membantu mengubah dunia dengan menangani banyak masalah, dominasi, penindasan, dan ketidaksetaraan. Dalam buku ini juga menawarkan tinjauan historis dan analisis tentang konteks sosiologi yang dikembangkan. Penulis mengeksplorasi faktor dan hubungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang telah berperan dalam kebangkitan sosiologi sebagai ilmu sosial. Sosiologi mengeksplorasi dan menganalisis apa yang dilakukan orang-orang dalam interaksi sehari-hari dan bagaimana mereka menjalani hidup. Tidak sekedar sebagai individu tetapi juga sebagai anggota kolektivitas dan kategori sosial. Kategori sosial mengacu pada sekelompok individu yang diidentifikasi dengan referensi ke beberapa karakteristik budaya, ekonomi, politik, atau ras tertentu. Karakteristik ini bersifat positif dan juga memiliki efek negatif pada posisi sosial ekonomi dan politik di mana aktor sosial dalam masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi, tindakan manusia, sistem kepercayaan, dan suka atau tidak suka dipertimbangkan menjadi hasil akhir dari keanggotaan mereka dalam kelompok dan keikutsertaan mereka dalam sosial yang lebih luas. Struktur dan institusi seringkali tidak dapat mereka kendalikan, tetapi tetap mempengaruhinya. Dalam mempelajari masalah pribadi, individu dan masalah yang mereka hadapi dalam aktivitas sehari-hari, sosiolog memberikan perhatian khusus pada dimensi politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Interaksi dalam struktur sosial seperti keluarga dan sistem pendidikan sebagai contoh. Kemudian memperkenalkan sosiologi kritis untuk mempelajari pengalaman hidup masyarakat aborigin sebagai kategori sosial di Kanada. Penting untuk menjelaskan konsekuensi dari kebijakan kolonial dan imperialisme, hubungan dan struktur pada mereka. Di bagian 1 saya menawarkan tinjauan umum tentang pendekatan yang membingkai studi sosiologi dan secara singkat memperkenalkan pembaca pada beberapa konsep yang dieksplorasi secara lebih rinci. Seperti banyak sosiologi lainnya, penulis juga mengkonseptualisasi bidang sosiologi sebagai bidang kritis, wacana, menganalisis hubungan manusia dengan struktur masyarakat. Bagian 1 mengeksplorasi dan membahas beberapa istilah dan gagasan penting secara rinci, di mana ada wacana, perspektif, melihat yang umum pada khusus, melihat keanehan dalam keakraban, pengetahuan, akal sehat, ideologi, hegemoni, imajinasi sosiologi, wacana politik, masalah pribadi, masalah sosial, kualitas pikiran, kesadaran palsu, analisis interseksionalis, transnasionalisme, dan dialektika. Ini dibagian menjadi beberapa hal. Memperkenalkan pembaca atau orang yang baca itu pada beberapa konsep umum dalam sosiologi yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial melalui kritis tentang berbagai masalah dan bentuk penindasan dengan mengembangkan apa yang dirujuk oleh sosiologi sebagai imajinasi sosiologi. Sosiologi wacana dan filsafat publik. Tinjauan singkat sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai yang lebih komprehensif dikembangkan.
Sosiologi menguji teori ini terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan berlaku. Teori atau paradigma sosiologi adalah cara untuk memahami akibat kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Penulis meletakkan istilah sains dalam tanda petik untuk menggarisbawahi bahwa sains bukanlah bebas nilai, yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologis penelitian, dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Hal yang akan dielaborasi nanti di beberapa hal berikutnya. Apa itu ideologi? Para konstruktalis misalnya berpendapat bahwa saintis memaksa atau kerangka konseptual pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang sains dapat memberitahu sesuatu kepada dunia, alam, fisik, dan sosial. Selanjutnya, karena sosiologi dikembangkan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat Eropa modern, penting untuk memiliki pemahaman umum tentang sejarah sosiologi dan faktor-faktor serta hubungan yang berpengaruh dalam perkembangan ini. Lapangan sejak abad ke-6. Peneliti meneliti dalam menjelajahi sejarah Eropa dan bagian lain dunia untuk menggambarkan bagaimana dan mengapa sosiologi berkembang sebagai ilmu sosial. Dalam menarasikan sejarah, sosiologi juga memberikan beberapa kerangka kerja untuk menganalisis perubahan tersebut. Dalam terang berbagai teori sosiologi, sosiologi dikembangkan sebagai alat untuk lebih memahami perubahan dalam masyarakat Eropa modern. Mengeksplorasi sejarah sosiologi dengan melihat 3 konsep yang telah menangkap imajinasi sosiologi selama 3 abad terakhir: modernitas, postmodernitas, dan globalisasi. Istilah ini menunjukkan perubahan sosial dalam jangka waktu yang lama, meskipun periode-periode ini mungkin tampak sebagai era yang terputus-putus, berbeda, dan teoritis. Periodisasi dalam perkembangan manusia. Selain itu, untuk membatasi batas-batas di antara mereka dan untuk menunjukkan dengan tepat asal-muasal masing-masing. Namun, pada akhir abad ke-15 ini diidentifikasi sebagai periode modern awal. Selanjutnya, sosiologi sebagai bidang kontekstualisis. Sosiologi yang muncul perdebatan dan kontroversi sebagai mana ditunjukkan di mana mendekati sosiologi sebagai sebuah bidang. Bagaimanapun, sosiologi dalam banyak hal buku dan teks disajikan sebagai disiplin ilmu, seperti yang disampaikan oleh Kubo dan Fusom. Pertahanan istilah disiplin menyiratkan kepatuhan terhadap metode khusus penyelidikan dan pemeriksaan masalah dan variabel. Ini menunjukkan bahwa setiap disiplin mengikuti seperangkat aturan dan standar dalam penyelidikan sosial, budaya, masalah politik, psikolog, dan lingkungan. Setiap disiplin juga dapat menolak metode dan teknik yang digunakan dalam disiplin lain. Namun penekanan berlebihan pada sosiologi dalam mode khusus disiplin penyelidikan, saya yakin dapat membatasi pemahaman kita tentang masalah politik, sosial, budaya, struktur, dan hubungan. Untuk alasan ini sejalan dengan pendekatan Kubo dan Fossum terhadap pendidikan komparatif. Buku ini menekankan bahwa sosiologi juga merupakan bidang yang terus berubah secara lapangan. Implikasi adalah bahwa sosiologi bertumbuh pada pengetahuan yang dihasilkan dari berbagai hal lain, disiplin ilmu untuk lebih memahami kompleksitas masalah tertentu yang menjadi perhatian sosiologi. Faktanya banyak sosiologi membawa serta multidisiplin pendekatan untuk memahami masyarakat dan perilaku manusia. Saya menerima gelar BA dalam sosiologi dan antropologi, MA dalam antropologi, dan PhD dalam studi pendidikan Fakultas Pendidikan, mengkhususkan diri dalam antropologi. Seorang mikrososiologi penting dipengaruhi oleh sekumpulan ide dan teori yang beragam, seperti evolusionisme, pragmatisme, utilitarisme, behaviorisme, serta teori dan penelitian. Sosiologi sebagai bidang telah dan terus dipengaruhi oleh beberapa tema dan perdebatan. Perdebatan ini memiliki konsekuensi yang luar biasa bagi produksi pengetahuan sosiologi dan bagaimana sosiologi mendekati studi dan pemahaman tentang masyarakat dan perilaku manusia seperti dibahas di bagian 2. Mengidentifikasi beberapa perdebatan dan kontroversi yang ada, dibentuk dan terus mempengaruhi pendekatan sosiologi untuk memahami perilaku manusia dan hubungan kelompok
dan aplikasi perspektif sosiologi untuk analisis masyarakat. Sehingga sejak lahirnya sosiologi telah menanyakan beberapa hal yang seperti saling bertentangan dan kontradiktif. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom.